Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini terima kasih banyak, dan buat kalian juga yang baru gabung jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan tekan tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi sebelum mulai videonya, agak baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martelbeck chapter 5879. Di sini diceritakan sungai ruang waktu yang telah melilit di sekitar tombak naga Azuri dan mengisi dengan kekuatan Kredau tiba-tiba terpisah yang meraihnya dan melemparkannya ke arah 3 pesudah Laut, memblokir semua serangan mereka saat menggunakan tangan yang lain untuk mengambil tombak, mengubahnya menjadi hujan tombak yang menghujani Monaye. Ekspresi Menaya langsung berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yangkai belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Hanya dalam beberapa ratus tahun orang ini telah tumbuh begitu banyak. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yangkai telah tertumbuh dan dia tidak menganggur selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia juga menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun dia tidak dilebih-lebihkan seperti milik Yangkai, setidaknya kultivasi Royal Road telah sepenuhnya stabil. Menghadapi pukulan pembunuh Yangkai, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar, bercampur dengan raungan marah Monaye. Berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangkai dengan jelas menggunakan ancaman teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan, dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangkai sekarang membalas tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Landita telah berulang kali mencoba menggunakan area 4 gerbang 8 istana untuk menghadapinya. Jadi bagaimana mungkin Yangkai tidak waspada? Faktanya dia bahkan telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan jatuh ke dalam Great Area sebelum dia bisa menembus No Return Pass. Tapi dia tetap datang, bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia punya sesuatu untuk diandalkan. Jika itu 700 tahun yang lalu, dia masih harus waspada terhadap hari penguncian bumi penyegelan ini. Meminjam pengaruh pasukan ras manusia Yangkai menyebabkan keributan besar di Northern Pass, menahan banyak master klan tinta di sini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari gerbang domain di wilayah spesial adalah rencana awalnya. Karena itu ketika waktunya tepat, dia akan menyelinap ke Northern Pass sendirian. Jadi bukan karena ini dia hanya bisa berkeliaran di medan perang dan membunuh musuh-musuhnya dengan metode dan kekuatannya. Dia pasti bisa membuat banyak master klan tinta takut padanya. Paling tidak saudara Lot yang keluar bertarung harus waspada terhadap serangan diam-diamnya. Alasan utama dia memiliki rencana seperti itu adalah karena strategi yang dia diskusikan dengan Mi Jinglun sebelum berangkat. Memang benar bahwa ras manusia telah mengambil banyak keuntungan dari kali dengan ini menyerang Return Pass. Di samping banyak saudara Lot dikejutkan oleh keberanian Monaye. Pasukan ras manusia yang telah dievakuasi telah diatur ulang di kamp sementara 3 hari dari No Return Pass. Setelah pertempuran ini, ras manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Para prajurit yang terluka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan departemen logistik tidak dapat mengimbanginya. Jumlah besar kapal perang yang rusak perlu diperbaiki. Evil Breaking Divine Lance adalah senjata ampuh yang digunakan untuk menangani klan tinta, dan pil pengusir klan tinta perlu disempurnakan untuk memasok seluruh pasukan. Cuma persyaratan ini membutuhkan jumlah besar sumber daya yang mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta sumber daya penambangan kultivator Ode ketiga di medan perang tinta yang luas, mereka memiliki asal yang sama memberi mereka rasa keintiman yang alami, sehingga para murid dari V2 apakah mereka akrab satu sama lain atau tidak akan selalu saling membantu. Terus terang, jika semua murid yang telah berkultivasi di V2 berkumpul bersama, fondasi mereka tidak akan lebih buruk daripada berbagai cave heaven paradis. Murid-murid yang memiliki kualifikasi untuk meninggalkan V2 dan maju ke Rhodia Heaven Stack semuanya adalah naga dan fonik di antara manusia.
Dengan yang terlemah yang bisa langsung maju ke orde ke-5 dan orde ke-7 adalah batas mereka. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kultivasi terendah di antara murid-murid yang telah meninggalkan V-Dojo ini adalah orde ke-6. Dan ada ribuan orde ke-7 dan orde ke-8 semuanya tersebar di berbagai legiun. Sekelompok kultivator yang mahir dalam prinsip beruang berkumpul bersama, dan setelah beberapa obrolan ringan mereka secara alami akan duduk dan mendiskusikan Tao. Mengekspresikan pandangan mereka tentang Tao of Space. Seringkali beberapa kata santai akan memungkinkan orang lain untuk tiba-tiba memahami apa yang terjadi. Memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak manfaat. Semua jenis pikiran indah bertabrakan di sana-sini, melepaskan cahaya yang cemerlang. Tao of Space terkenal karena sulit untuk diolah. Sebelumnya yang GDS di seluruh 3000 dunia hanya ada sedikit yang bisa mengolah Tao of Space dan mahir di dalamnya. Hanya klan Poning yang diberkati oleh surga, dan Tao of Space adalah kemampuan ilahi bawaan mereka. Namun setelah Yang para murid yang datang dari V-Dojo telah membawa grade Tao ini ke tingkat yang baru. Bukan hanya Tao of Space, ada banyak yang mahir dalam Tao of Team, dan apakah Tao of Space atau Tao of Team, mereka semua adalah talenta yang langka. Seiring waktu berlalu, lebih banyak murid dari V-Dojo di luar dipanggil, dan secara bertahap jumlah orang telah melebihi 100, lebih dari 100 dengan yang terlemah di orde ke-6. Pada dasarnya mereka semua di orde ke-7 dan ke-8, dan semuanya mahir dalam Tao of Space. Barisan yang begitu mengejutkan bahkan tidak termasuk selusin anggota klan Ponik. Setelah menunggu beberapa hari lagi, ketika jumlah murid telah mencapai sekitar 150 orang, tidak ada orang lain yang datang. Semua orang tahu bahwa sudah waktunya. Meskipun hanya ada 150 murid yang berkumpul di sini, itu tidak berarti semua murid yang mengolah Space Tao ada di sini. Hanya saja pencapaian mereka di Space Tao cukup mendalam, dan ada banyak murid yang mengolah Space Tao tetapi hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya yang belum direkrut. Para murid yang telah dipanggil ke sini setidaknya telah mencapai tahap keempat dari Space Grade Tao. Setelah mengobrol selama beberapa hari, aula menjadi sunyi. Dua sosok tiba-tiba masuk dari samping, langsung menarik perhatian semua orang. Keduanya memiliki budidaya Master Open Heaven orde ke-8 dan aura mereka kental. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan memiliki senyum tampan di wajahnya. Bahkan orang asing akan memiliki kesan yang baik tentang dia. Pria lain mengenakan pakaian hitam dan memiliki sikap tenang. Ketika para murid V-Dojo melihat pria berjubah hitam itu, mereka semua menjadi bersemangat dan memanggilnya satu demi satu kakak senior sulung Miao. Ada juga murid dari V-Dojo yang menyapa para berjubah putih itu, memanggilnya kakak senior Li. Pria berjubah hitam bernama kakak senior sulung Miao secara alami adalah Miao Feiping. Mengesampingkan jika murid pribadi Master Tao, Miao Feiping adalah murid pertama yang keluar dari Void World untuk menerobos ke Open Heaven Stage, dan dia juga Master Dojo pertama dari V-Dojo. Sekarang di V-Dojo, patung Miao Feiping mendapat ditempatkan di bawah patung Yang Posisi kakak senior